Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi beberapa hari yang lalu Kang Deddy Mulyadi dan beserta Bupati Purwakarta yaitu Kang Saipul Bahri bin Zain ini meresmikan dimulainya pusat pendidikan dan pembinaan karakter buat anak-anak ataupun remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja ya teman-teman, yang mana memang programnya ini akan berlangsung selama 14 hari atau 2 minggu dan memang dilakukan di barak militer Batalion Armet 1 Purwakarta. Yang jelas ketika kemudian pendidikan ini dimulai, saya lihat begitu banyak antusias masyarakat dan orang tua, para murid ataupun siswa yang putra-putra mereka dititipkan di pusat pembinaan karakter tersebut ya, yang memang rakyat Jawa Barat, warga Jawa Barat sangat bergembira sekali, berharap bahwasanya kedepannya programnya Kang Deddy ini kemudian akan dilakukan di seluruh wilayah di Jawa Barat ya, karena ini kan program percontohan di Kabupaten Purwakarta. Nah, bulan Mei nanti menurut Kang Deddy Mulyadi semua kabupaten di Purwakarta akan kemudian mulai melaksanakan program ini, dan sasarannya adalah para remaja, anak-anak yang memang setingkat SMP yang terlibat kenakalan remaja ya, seperti merokok, miras, tawuran segala macam akan dibina dan dibentuk karakternya, pembinaan karakter utamanya akan bekerja sama dengan TNI. Yang jelas teman-teman, nggak lama berselang kemudian program itu dilaksanakan, banyak sekali kemudian tokoh-tokoh para elit gitu kan yang kemudian menentang programnya Kang Deddy Mulyadi ini gitu kan. Nah, ini memang kemudian banyak dari mereka, kebanyakan mereka berasumsi bahwasanya programnya Kang Deddy ini belum dikaji gitu kan, belum dikaji, terus kemudian mereka mengkhawatirkan akan melanggar hak anak-anak tersebut gitu kan, kemudian akan ada stigma ataupun diskriminasi terhadap anak-anak yang ikut program tersebut. Yang lebih konyol lagi, yang melakukan penentangan ini justru kebanyakan dari tokoh-tokoh elit ya, baik kemudian bahkan ada yang merupakan wakil rakyat. Ya, ini kemudian memang dikeluhkan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Sebagai Gubernur Jawa Barat, dia mengungkapkan bahwasanya masalah ini udah kronis, udah dari tahun ke tahun, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada yang program yang komprehensif untuk menangani masalah tersebut. Kang Deddy menanyakan gitu kan, ketika kemudian anak-anak tawuran, ketika anak-anak tidur di kolong jembatan, kemana nih orang-orang tersebut? Yang komplain, yang banyak komentar menyinyiri programnya Kang Deddy. Kalau saya sendiri sih juga sebagai warga Jawa Barat gitu kan, saya ngerasa bangga sekali gitu, gembira kalau kemudian ada seorang kepala daerah yang betul-betul care, paling enggak willnya ada lah gitu kan, willnya ada dan memang tekadnya ada. Program namanya dimulai gitu kan, masih mungkin ya namanya program awal, masih banyak yang kemudian nanti diperbaiki. Kalau masalah hasil ya namanya usaha, hasil itu nanti akan dievaluasi. Yang jelas memang ini suatu bentuk kehadiran pemerintah daerah, bentuk kehadiran seorang kepala daerah yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian mencari upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan masalah kenakalan remaja ini kan di Jawa Barat udah dari masa ke masa ya, nggak ada kemudian sistem yang komprehensif untuk menangani masalah tersebut gitu kan. Nah teman-teman, para penentang programnya Kang Deddy ini juga tampaknya terpatahkan ketika mereka berasumsi ini akan kemudian bisa bikin anaknya stres gitu kan, tertekan, karena memang yang mau kan orang tuanya yang mau menitipkan gitu kan, kemudian anaknya nanti takutnya dilanggar hak-haknya sebagai anak gitu kan. Ada yang bilang nanti adanya stigma buruk buat anak-anak yang ikut program tersebut, dan ini dipatahkan oleh Kang Deddy ketika Kang Deddy
tadi pagi saya lihat gitu kan, mengunjungi siswa-siswa didikan yang ada 39 orang ya. Dari 40 yang memang direncanakan, ini 39. Yang satu sih kabarnya udah minta maaf ke orang tuanya dan akan disiplin lagi dan minta maaf sama orang tuanya. Yang satu memang nggak berani, takut mungkin mau ikut gitu kan, dan udah berjanji sama orang tuanya akan kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya yang memang terlibat dalam kenakalan anak remaja. Jadi ini programnya 39. Dan tampak sekali kalau saya lihat tadi Kang Deddy ketika mengevaluasi, memantau langsung ya pusat pendidikan dan pembinaan karakter anak muda, para remaja ini di Batalion Armet 1 Purwakarta. Mereka tampak gembira, tampak bersemangat, dan Kang Deddy sampai bilang nanti mereka inilah kalau nanti ada di upacara di 2 Agustusan nanti, di hari kemerdekaan Indonesia, mereka akan jadi para pengibar bendera gitu kan. Ini tampak sekali mereka bergembira, antusias dalam menjalani program tersebut, jauh dari kemudian apa yang dikhawatirkan, yang memang dikritikan ya, yang diungkapkan oleh para penentangnya, orang-orang yang kemudian nggak setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi. Kan banyak banget gitu kan, banyak teori kan, yang ada yang bilang TNI ya bukan kewajibannya TNI, bukan urusannya TNI untuk melakukan pendidikan sipil gitu kan. Tapi ini kan memang kalau demi kesejahteraan, demi mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, apa salahnya kan? Memang di sini Kang Deddy kan berkoordinasi dengan bupati setempat, berkoordinasi dengan TNI. Di sini merupakan kerjasama secara komprehensif. Nah, lagi-lagi Kang Deddy bilang bahwasanya ternyata yang memang mendukung, yang senang, yang support, apresiasi programnya Kang Deddy itu warga dan masyarakat Jawa Barat. Terus kata Kang Deddy yang nentang, yang banyak kemudian nyinyiri Kang Deddy, justru para elit gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kan beberapa wakil rakyat gitu kan, Kang Deddy mempertanyakan keberadaan mereka ketika kemudian banyak anak-anak tawuran, banyak anak-anak yang tidur di bawah kolong jembatan gitu kan. Kalau saya sendiri sih betul-betul apresiasi ini programnya Kang Deddy ini, sekalipun nanti juga kalaupun ada kekurangan wajar ya, namanya juga masih awal permulaan. Tapi saya bangga, lagi-lagi itu bentuk kemudian kehadiran seorang kepala daerah, bentuk kehadiran negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan kita patut gembira karena memang programnya ini percontohannya di Kabupaten Purwakarta. Untuk bulan Mei estimasinya akan mulai dilakukan serentak di seluruh kabupaten di wilayah Jawa Barat. Dan tentunya mungkin ya kita lihat nanti apakah kemudian berjalan baik atau tidak. Yang jelas ini program percontohan, tentunya akan ada evaluasi, tentunya akan ada perbaikan ke depannya. Tapi yang jelas kita berharap banyak kemudian kenakalan remaja yang terjadi di Jawa Barat ini mulai bisa ditekan angkanya ya. Dan mungkin ada baiknya juga dicontoh ya untuk daerah-daerah lain. Ketika tadi saya lihat salah satunya di media sosial, sempat di daerah kayaknya di Jakarta ya, terus sempat anak muda itu pada bawa celurit yang panjang-panjang itu kan, sampai orang yang videoin itu takut gitu kan, mau tawuran. Ini kan mengerikan sekali gitu kan. Dan sekarang memang banyak terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dan saya pikir kalau kemudian programnya Kang Deddy ini berhasil ya, insya Allah saya yakin pastinya juga daerah-daerah lain akan mencontoh programnya dari Kang Deddy Mulyadi. Apapun itu, ini merupakan ini merupakan harapan buat masyarakat dan warga Jawa Barat agar memang masalah kenakalan remaja ini akan tertekan angkanya ya gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman, mungkin teman-teman juga punya analisa sendiri tentang program-program yang dilakukan Kang Deddy, yang utamanya berkaitan dengan usaha untuk menekan gitu kan, meminimalisir kemudian kasus kenakalan anak remaja di Jawa Barat. Monggo silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk bahan obrolan kita di konten-konten selanjutnya. Oke,
Pokoknya kita kawal terus programnya Kang Deddy Mulyadi. Yuk, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.